Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar pertemuan kita lebih barokah, marilah kita berdoa dengan harapan semoga pertemuan kita hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. 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 Dan doa. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk. Ada Pak, ada. Ada. Bayan Pak. Kenapa? Kenapa Bayan? Izin. Izin ya. Ya. Ada yang lain yang tidak masuk? Halimah nggak masuk. Tidak masuk. Nah, ini itu ada. Kenapa dengan Halimah? Maaf Pak. Ada. Mahmud sedang tidak sehat, Bapak. Kenapa Riyadi? Oh, iya. Yang tidak sehat kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pak, ya bisa ngaca Pak. Amin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ada sedikit permainan, yaitu situasi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bapak. Pagi, Permainan apa, Bapak? siang, sore, dan malam. Jadi nanti kalau Bapak bilang pagi, nanti tepuk 1 kali. Kalau bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau bilang malam, bilangnya gitu ya. Paham ya? Oh. Paham ya? Kalau malam gimana kalau malam? Kalau malam bilangnya gitu. Oh, gitu. Sudah paham ya? Ya, paham Pak. Ya, mari semuanya dinyalakan kameranya. Bapak bilang Tidak boleh diganggu kalau malam. iya. Ini dengarkan aba-aba dari Bapak. Pagi. Siang. Malam. Kurang kompak kayaknya ini kurang kompak. Ervan. Ayo, satu kali lagi ya. Yang kompak. Ayo, saya kasih aba-aba lagi. Iya, Siang. Pak. Apa? Siang. Apa, Pak? Ayo yang dengarkan aba-aba dari Bapak. Dengarkan ya. Siang. Dengarkan aba-aba dari Bapak. Ayo yang kompak. Sekali lagi. Siang. Pagi. Malam. Iya. Gimana? Sudah apa? Sudah agak ngantuk ya? Sudah agak ngantuk ya? Iya, sudah ngantuk, Bapak. Jadi Sudah ngantuk ini Bapak.
Dalam kehidupan bermasyarakat, Sudah capek. pernahkah kalian melihat orang yang meninggal dunia? Sering apa? Sering. Ya. Pernahkah kalian mengurus jenazahnya? Waktu corona sering, Bapak. Ya pernah, Bapak. Nah, ya. Kira-kira apa saja kewajiban orang Islam terhadap jenazah tersebut? Ada 4, Bapak. Ya, coba silakan. Silakan Saiful. Yang ketiga, mensolatkan. Ya. Terus yang keempat, menguburkan, Bapak. Ya. Jawaban kalian sangat bagus. Jadi, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap orang yang meninggal dunia. Sudah, Bapak. Benar ya, Bapak? Ya, betul, sangat betul. Jadi, kewajiban seorang muslim terhadap orang yang meninggal dunia itu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, marilah kita simak tayangan video berikut ini. Tampil ya anak-anak ya. Rahim. Rahim tunggu nak. Ya, simak, silakan disimak ya. Rahim. 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 Makan kau dulu nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahim. Makan kau dulu nak. Dede, mana ini anak? Sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal yang ini pasti Rahim yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini soal nomor 1. Nah, sudah dengar, Bapak. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Nak, kalau mau pergi ujian, usahakan jangan seperti ini pakaian nak dikasih masuk, nak. Kenapa, Cima? Kan saya, Jito. Salma juga. Jangan diurusi gayaku. Bukan begitu, Mama mau lihat baik, ayah jadi baik, bukan seperti ini. Kita mentong main sekali kita urusi, Dik. Udah tau deh. Harus kita makan itu, Mak. Nggak boleh kita makan daging. Ingat ya apa kata dokter. Darah tinggi, Ki. Kolesterol, Ki juga. Sedikit jenakmu dikerasa kau. Ini Mama kalau dikasih tahu, nama sekali mendengar.
Demi kebaikan Taji juga, Mak. Pokoknya nggak boleh makan ini. Sampai ke pulang ujian, kita nggak boleh makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Mak, Mama, Tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Anakku, apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tadi? Ya, bisa didengar suara Bapak? Ada orang nangis ya. Nangisnya apa itu? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Terus apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tadi? Saya mencoba Bapak. Ya, silakan Saiful. Menurut apa yang saya lihat dari tayangan video, di dalam video tersebut ya, tentang ibu, tentang orang tua. Dan yang saya dapat petik itu, pelajaran dari video tersebut itu, kita selama mempunyai ibu masih hidup, ya, kita perlakukan beliau dengan baik, penuhi kebutuhan beliau, ikuti apa kata-kata beliau, karena jika beliau tidak ada, kita baru merasakan bahwa betapa pentingnya ibu di dalam kehidupan kita. Itu yang saya pahami dari video tadi, Bapak. Ya, bagus. Ya. Jadi memang perlu menghormati ibu dan juga merawat ibu dengan baik. Dan juga di dalam video tadi juga mengingatkan kita bahwa paginya ibu itu masih sehat, ternyata ketika pulang sekolah ibunya meninggal dunia. Berarti kematian itu memang tidak ada yang tahu. Kematian itu adalah kepastian. Setiap yang hidup dipastikan akan mati. Demikian juga manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini mempertegas bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Islam menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Termasuk penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi orang Islam untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Jadi oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya sampai menguburkannya. Apalagi kalau yang meninggal adalah orang tua atau orang-orang terdekat kita. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita, terutama para santri, untuk mengetahui tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Paham ya anak-anak? Jadi sekarang kita akan belajar tentang pelaksanaan pengurusan jenazah dengan subtema memandikan dan mengkafani jenazah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Peserta didik dapat menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Dan 3, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Kemudian menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kira-kira ada yang pernah memandikan dan mengkafani jenazah? Anak-anak? Enggak pernah, Pak. Tidak pernah. Barus pernah? Pernah memandikan dan mengkafani jenazah? Barus? Pernah, Pak, memandikan, Pak. Pernah ya. Atau Memandikan almarhum bapak saya, Pak. Jadi kira-kira bagaimana caranya memandikan itu? Disiapkan dulu airnya, Pak. Terus? Kemudian kalau orang Madura tuh bilang lencak, Pak, sabut nang lencak. Ya, terus. Disiapkan sabunnya. Kemudian kain penutupnya, Pak. Ya, ya. Ya, itu. Ya, sangat betul ya. Jadi memandikan jenazah itu yang pertama yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini anggap adalah jenazah ya. Kelihatan ini ya anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ipin itu, Pak. Ipin. Ini ipin. Ipinnya. Anggapnya ipin Apa ini emangnya? Kelihatan meninggal. apa ya? Meninggal ya. Ipin ini meninggal seperti itu. Oh iya. Yang sekarang saya praktekkan cara memandikan jenazah laki-laki. Jadi anggaplah ini jenazahnya ya. Jadi cara memandikan Ya, Pak. Ya, Pak. pertama kali adalah lakukan dengan niat. Niatnya nawaitu li ghusli hadzal mayyit fardhu kifayatin lillahi ta'ala.
Niatnya, ya. Saya niat artinya saya niat memandikan mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu. Terus untuk tahapan kedua, memandikan jenazah. Tahapan kedua untuk memandikan jenazah, membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua tubuh mayit harus kita bersihkan dari lubang hidungnya, ini ya, dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya juga dibersihkan, lubang kedua telinganya ya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayitnya, kuku-kuku mayit, kaki dan juga tangannya juga dibersihkan. Untuk tahapan ini kita harus membasuh mulai dari ujung. Membasuh dari ujung ini anggaplah gayung ya, dari ujung rambut disunahkan dimulai dari sebelah kanan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh. Seluruh anggota tubuh harus terbasuh oleh air yang suci dan menyucikan atau yang biasa disebut dengan air mutlak. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di dalam tubuh mayit, yang ada di tubuh mayit, termasuk di dua lubang yang memalukan, termasuk anus yang harus dibersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Paham ya anak-anak? Paham ya? Setelah semuanya bersih, untuk tahapan keempat adalah mewudukkan mayit. Mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ya, mewudukkan mayit. Ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan atau dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu nanti setelah diwudukkan baru dibasuh dengan air daun bidara atau air kapur barus, seperti itu. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Atau aku tak ulang dulu. Ya. Sampai di sini masih paham anak-anak? Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum Bapak lanjutkan? Halo? Iya Pak, mau bertanya Pak. Ya silakan. Lutfi? Lutfi mau bertanya katanya Bapak. Ya silakan. Saya juga Bapak. Saya juga. Ya silakan Lutfi dulu. Lutfi Kenapa dulu. harus air kapur, air barus Pak? Kenapa pakai kapur barus Pak? Iya, pertanyaan bagus ya. Ya coba siapa yang kira-kira langsung menjawab ini coba Sela atau Bahrus atau Saiful? Ya, untuk lebih membersihkan
jasad si mayit, Bapak. Oh iya ya. Untuk lebih bersih ketika pakai kapur baru, sehingga lebih bersih pada tubuh si mayit. Iya, bagus. Ini sebenarnya sudah ada dalam penjelasan dalam sebuah keterangan. Ini memang disunnahkan menggunakan di terakhir kalinya menggunakan daun bidara atau kapur barus. Kalau tidak ada atau pakai wangi-wangian seperti itu. Kalau dulu memang untuk wangi-wangian itu tidak ada, jadi memang yang disunahkan pakai daun bidara atau kapur barus seperti itu. Ada, memang dalam keterangan itu ada. Sudah paham anak-anak? Paham ya? Oh iya Bapak, paham Pak. Terus pertanyaan yang selanjutnya kayaknya tadi ada yang Penutup, Pak Ivan. saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti di kelompok masing-masing untuk presentasi dan mengisi lembar kerja yang Bapak sudah kirim di grup WA kelas. Jadi nanti dikerjakan sambil didiskusikan. Kemudian dari perwakilan kelompok nanti presentasi satu-satu. Paham anak-anak ya? Paham ya? Dari LKPD nanti yang saya sudah Bapak berikan linknya di grup kelas itu dikerjakan. Kemudian juga Iya Pak, paham Pak. Pekerjaan segera dikumpulkan ya, segera dikumpulkan di LKPD-nya tersebut dan dipresentasikan satu-satu. Mengerti ya? Cek ke Andi. Putus-putus ya. Halo? Putus-putus, Pak Ivan. Iya. Ini jaringan kayaknya punya saya lagi lemot. Jadi Bapak dapat memberikan kesimpulan bahwa yang pertama adalah tentang kematian, bahwa kematian itu adalah memang kewajiban keharusan bagi setiap manusia. Sesuai dengan firman Allah, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kematian itu bukan akhir kehidupan, namun awal kehidupan akhirat. Ia bukan peristirahatan terakhir, tapi awal kehidupan di alam barzakh menuju persinggahan terakhir atau akhirat. Terus yang kedua adalah jika ada seseorang yang meninggal, menjadi kewajiban masyarakat muslim untuk mengurus jenazahnya dan harta pusakanya. Kemudian juga disunahkan bagi masyarakat muslim untuk melakukan takziah, yaitu menghibur atau mengunjungi keluarga yang mengalami musibah kematian sebagai bagian dari dorongan moral dan material. Sudah paham ya? Karena berhubung sudah waktu ini sudah habis, jadi marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan harapan semoga pertemuan kali ini yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di masyarakat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. LKPD-nya segera dikumpulkan ya. Dan Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.